Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kesepuhan, para jamaah zikir manakiban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai zikir, kita akan mengupas tentang sebagian daripada asrar-asrar ataupun khasiat-khasiat kalimat-kalimat yang kita baca dalam zikir manakiban ini. Kemarin kita baru mengupas tentang keutamaan daripada suratul Fatihah. Di sini dijelaskan bahwa qaul hakim inna fi hadhihi surah, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, surat Al-Fatihah ini merupakan amalan muqaddimah yang kita baca dalam zikir manakiban ini. Jadi sebelum kita membaca amalan yang lain, yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Menurut Al-Hakim, bahwa di dalam surat Al-Fatihah ini katanya adalah inna fi hadhihi surah alfu khasiyah zahiratu alfu khasiyah batinah, terdapat 1000 macam khasiat yang zahir dan 1000 macam khasiat yang batin. Jadi intinya bahwa di dalam Fatihah ini terkandung banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan, baik manfaat itu yang terlihat langsung zahirah ataupun manfaat yang batin. Kemudian wa amma ayatuha fasab'u ayatin. Kemudian kalau perlu diketahui bahwa jumlah ayat yang terdapat di dalam suratul Fatihah ini, ayatnya ada 7 macam ayat, ada 7 ayat, ada 7 ayat. Bil ittifaq, secara ittifaq, ya. Nah, jadi kalau jumlah ayatnya berjumlah 7 ayat. Kemudian wa kalimatuha, kalimahnya, ya, ini wa kalimatuha khamsun wa ishruna kalimatan. Sedangkan kalimat yang terdapat di dalam Al-Fatihah ini terdapat 25 kalimat. Nanti ini sangat mempengaruhi sekali tentang jumlah ayat dan jumlah kalimat terhadap dosis dari bacaan yang nanti kita baca. Karena segala sesuatu itu ada ilmunya, ya. Termasuk di dalam jumlah membaca kalimat itu ada ilmunya, ada sirnya, ada rahasianya. Nah, kemudian wa ba'duhum qol, sebagian ulama mengatakan bahwa hurufuha mi'atun wa khamsatun wa ishruna harfan, bahwa jumlah huruf yang terdapat di dalam suratul Fatihah ini hurufnya dari mulai bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, kemudian Allah, alif, lam, lam, ha, dan seterusnya. Ini jumlah hurufnya adalah 125 huruf. Jadi kalimatnya ada 25, ayatnya ada 7, kemudian huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Fatihah ini ada 125. Ini menurut satu pendapat. Sedangkan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa huruf Fatihah, bahwa huruf-huruf yang terdapat di dalam Fatihah ini adalah 123. Ya, pendapat pertama mengatakan 125, pendapat kedua mengatakan 123. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa huruf mi'atun wa salasuna harfan, bahwa jumlah huruf yang terdapat di dalam Al-Fatihah ini ada 130 huruf. Nah, itu. Ini jumlah adat karomah, ya, atau adat keberuntungan, angka keberuntungan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. 7 adalah merupakan jumlah ayat, kemudian 25 adalah jumlah kalimat, ya, sedangkan 125 adalah jumlahnya
huruf-huruf yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Maka tidak heran ketika kita misalkan silaturahmi kepada guru-guru kita, kepada ulama, para kiai, ini mereka suka ngasih doa misalnya kepada kita, baca misalkan Fatihah 7 kali, ini berarti mengambil daripada adadul ayat, jumlah ayat. Jadi kita bisa mengamalkan sesuai dengan ijazah yang kita dapatkan. Hadirin jamaah zikir manaqib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dikatakan bahwa di antara doa suratul Fatihah yang ringkas kemudian mustajab, ini di antaranya ada doa yang sering kita baca, yakni ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Nah, di sini mengenai referensinya atau sumbernya, di sini dijelaskan di dalam kitab Khazinatul Asrar bahwa doa tersebut katanya adalah marwiyun an Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, bahwa doa tersebut merupakan doa yang diriwayatkan daripada Syekh Imam Ibnu Arabi. Artinya ketika kita mau mengamalkan Fatihah dengan menggunakan doa tersebut, alangkah afdolnya, alangkah utamanya ketika kita kirim Fatihah kepada sahibul doa, ya, kepada orang yang memiliki doa tersebut, jadi Syekh Imam Ibnu Arabi. Syekh Imam Ibnu Arabi mengatakan, man kana lahu hajah, siapa orang yang punya hajat, siapa orang yang punya keinginan, punya keperluan, terutama kita semua pasti punya keperluan. Yang belum keluarga, keperluannya mungkin pengen punya keluarga. Yang sudah punya keluarga mungkin keperluannya pengen punya anak turunan, karena anak merupakan hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita. Kalau yang sudah punya anak mungkin punya keinginan agar anak-anaknya adalah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, itu namanya hajat, keperluan kita. Atau barangkali anak kita sedang menempuh pendidikan, butuh biaya yang besar, ini namanya hajat. Nah, ini hajat-hajat tersebut, ya, agar mudah kita laksanakan, agar mudah kita peroleh, maka ada rahasia dari surat pengamalan surat Al-Fatihah. Kata Imam Ibnu Arabi, barang siapa yang punya hajat, kemudian dia ingin agar hajatnya itu secepatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya falyaqra al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Berapa kali kita baca Al-Fatihahnya? Arba'ina marratan, kita membaca sebanyak 40 kali. Nah, gitu. Kapan kita membacanya? Nah, di sini kalau versi Ibnu Arabi, kita membacanya ba'da sholatil maghrib. Jadi setelah sholat maghrib. Jadi caranya kita baca apa? Suratul Fatihah. Waktunya setelah sembahyang maghrib, indal firaq minal fardhi was sunnah. Ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat fardu dan juga melaksanakan sholat sunnahnya, wala yaqumu min makani, kita jangan lupa berdiri hatta yaqra'u min qiraatil Fatihah, sehingga kita selesaikan dulu pembahasan surat Al-Fatihah. Ya, terutama kata para ulama, kalau pengen punya anak yang soleh, maka nasihatilah mereka. Anak-anak zaman sekarang kalau dinasihati dengan lisan susah, maka nasihatinya dengan doa atau kirimi doa. Saya cerita Gus Mik itu, beliau selalu mengirimi anaknya dengan bacaan surat Al-Fatihah, dan beliau mengatakan bahwa nasihat terbaik bagi anak-anak kita di masa ini adalah dengan doa. Sebaik buat nasihat adalah doa. Anak zaman sekarang kadang-kadang dinasihati nggak mendengar, percuma kita ngomong. Maka sebaik-baiknya nasihat untuk anak-anak di zaman sekarang ini adalah mengirim doa. Ya, doa, sebaik-baiknya doa yang kita kirimkan untuk anak kita adalah mengirimkan keberkahan daripada atau asal daripada suratul Fatihah. Ya. Baca Fatihah. Ya. Nah, kita bacakan Fatihah. Waktunya ba'da salat maghrib. Wala yaqumu min makani, sebelum selesai membacanya kita jangan lupa berdiri. Jadi kita sholat maghrib, ba'da maghrib, kemudian langsung baca Fatihah, jangan lupa berdiri. Nah, setelah itu baru kemudian kita membaca doa. Doa yang sering kita baca, mana doanya? Ilahi ilmuka kafin anis su'al. Ini katanya menurut sebagian riwayat, doa ini doa yang sangat ringkas tapi sangat mujarab. Ya. Tinggal kita yang kencang, yang yakin. Ya, karena yang namanya doa itu sangat erat kaitannya dengan keyakinan. Kalau kita yakin, insya Allah ala qadri niat wa ala qadri yakin, sesuai dengan kadar niat
dan kadar keyakinan, maka kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi silakan yang kencang niatnya, yang yakin hatinya bahwa dengan wasilah doa-doa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi doa itu yang sering kita baca, boleh dibacanya kalau dulu kita membahas bahwa doa tersebut dibacanya sebelum sholat subuh ya. Tapi di dalam bacaan yang lain bisa juga dibaca ba'dal maghrib, tetapi kaifiahnya wala yaqumu min makanihi, kita jangan dulu berdiri dari duduk. Jadi setelah selesai melaksanakan ba'diyah maghrib, langsung kita membaca suratul Fatihah. Gitu. Fatihah selesai, lalu kita membaca doanya, ilahi ilmu kakafin anis su'ali fini bihaqqil fatihati su'ala wa karumu kakafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqala wa hasil mafirumiri. Kalau ada air timpang ke air ya, kalau tidak ada air kita bayangkan anak kita ya. Kita bayangkan bahwa anak kita tidak anak yang soleh, tidak anak yang baik, tidak anak yang benar. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Wabillahi khusus bagi orang-orang yang sedang membutuhkan penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.